Benarkah gereja Ortodoks lebih purba daripada gereja Katolik? Mari kita uji dengan catatan sejarah. Beberapa orang mengira bahwa gereja Ortodoks lebih purba daripada gereja Katolik karena adanya skisma tahun 1054. Namun, pandangan ini didasarkan pada kesalahpahaman sejarah. Faktanya, gereja Katolik bukanlah gereja yang muda atau terpisah dari gereja awal, tetapi justru merupakan kesinambungan langsung dari gereja yang didirikan Kristus dan para rasul. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Satu, apakah gereja Ortodoks sudah ada sebelum gereja Katolik? Tidak, istilah gereja Ortodoks sebagai identitas yang terpisah dari gereja Katolik baru muncul setelah skisma tahun 1054. Sebelumnya, semua gereja lokal di Roma, Konstantinopel, Antiochia, Alexandria, dan Yerusalem adalah bagian dari satu gereja Katolik yang berada dalam persekutuan dengan uskup Roma. Bukti historisnya, Santo Ignatius dari Antiochia pada tahun 107 Masehi menyebut gereja yang didirikan para rasul dengan nama Gereja Katolik berkata, "Di mana ada Yesus Kristus, di situ ada gereja Katolik," dalam surat kepada Smyrna 8 ayat 2. Kata Katolik atau Katolike berarti universal, yaitu gereja yang mencakup seluruh umat beriman dalam satu persekutuan iman di bawah kepemimpinan para rasul. Santo Cyprianus dari Kartago tahun 251 Masehi menegaskan bahwa kesatuan gereja terletak pada persekutuan dengan uskup Roma menulis, "Siapa yang meninggalkan tahta Petrus, ia dengan sendirinya meninggalkan gereja," dalam De Unitate Ecclesiae 4. Maka, sejak awal, gereja yang disebut Katolik sudah ada dan diakui oleh para bapa gereja sebelum ada pemisahan antara Katolik dan Ortodoks. 2. Bagaimana dengan skisma 1054? Skisma antara Timur dan Barat pada tahun 1054 terjadi karena perbedaan politik dan teologis, tetapi tidak berarti gereja Katolik baru muncul setelahnya. Gereja di Roma tetap merupakan gereja yang sama yang didirikan oleh Kristus, dan tetap mempertahankan kesatuan hierarkis dan ajaran iman yang tidak terputus dari zaman para rasul. Sebaliknya, setelah skisma, gereja-gereja di timur mulai berpecah belah dan tidak memiliki otoritas pusat seperti paus. Akibatnya, mereka terbagi dalam berbagai yurisdiksi nasional dan seringkali berselisih satu sama lain. Hal ini berlawanan dengan prinsip gereja yang satu sebagaimana diajarkan oleh Kristus dan para rasul. Bukti dari sejarahnya, hingga abad ke-15, banyak gereja Ortodoks berusaha kembali ke dalam kesatuan dengan Roma, misalnya dalam Konsili Florence tahun 1439, di mana para uskup Ortodoks mengakui supremasi Paus sebagai penerus Petrus. Hanya gereja Katolik yang mempertahankan kepemimpinan apostolik yang tidak terputus sejak zaman para rasul hingga sekarang, dengan Paus sebagai kepala gereja universal. 3. Jika gereja Ortodoks adalah gereja yang benar, mengapa terpecah belah? Jika gereja Ortodoks benar-benar merupakan penerus gereja mula-mula, seharusnya mereka tetap satu dan utuh. Namun, sejak mereka menolak otoritas Paus, gereja Ortodoks terus mengalami perpecahan internal. Contoh nyata, gereja Ortodoks Rusia dan gereja Ortodoks Konstantinopel saat ini sedang dalam perpecahan besar karena perebutan otoritas di Ukraina. Gereja Ortodoks tidak memiliki satu suara yang berwenang untuk menyelesaikan perbedaan doktrin. Sebaliknya, gereja Katolik tetap bersatu secara global dengan satu otoritas yang jelas di bawah Paus Roma, sebagaimana dikehendaki oleh Kristus ketika ia mendirikan gerejanya di atas Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Kesimpulannya, mengapa gereja Katolik adalah gereja yang asli? 1. Gereja Katolik telah ada sejak zaman para rasul dan disebut sebagai Katolik sejak abad pertama. 2. Semua gereja sebelum skisma berada dalam persekutuan dengan Paus Roma. 3. Setelah skisma,
Hanya Gereja Katolik yang tetap mempertahankan kesatuan universal dan otoritas apostolik yang tidak terputus. 4. Tanpa Paus, Gereja Ortodoks terus mengalami perpecahan dan konflik internal. Ketika Gereja Ortodoks asal mengklaim sebagai penerus iman purba, tetapi tanpa pengakuan terhadap otoritas Paus, mereka justru berjalan di jalan yang sama dengan Protestantisme yang melahirkan perpecahan tanpa akhir. Sejarah membuktikan, sejak mereka menolak Roma pada 1054, Gereja Ortodoks terus terfragmentasi, dari perpecahan antara Konstantinopel dan Rusia, hingga konflik antara berbagai patriarkat yang saling ekskomunikasi. Sama seperti Protestan yang menolak Paus dan berakhir dengan ribuan denominasi yang bertikai, Ortodoks, dengan keangkuhan menolak satu pemimpin universal, terjebak dalam perpecahan internal yang tak terhindarkan. Tanpa otoritas sentral, siapa yang bisa menyelesaikan perselisihan mereka? Gereja Katolik tetap berdiri kokoh selama 2 milenium karena memiliki satu fondasi yang dijamin oleh Kristus sendiri, Petrus dan para penggantinya dalam Matius 16 ayat 18. Sebaliknya, Ortodoks yang bersikeras menolak otoritas Roma, pada akhirnya hanya menjadi Protestan versi Timur, saling berselisih, berpecah, dan kehilangan kesatuan sejati. Kebenaran harus dibuka meskipun itu akan menyakitkan banyak pihak. Bagi umat Katolik Indonesia, mari kita pahami konteks dan isi pidato mendiam Paus Santo Yohanes Paulus II kepada Uskup Agung Christodoulos pada tanggal 4 Mei 2001 dan bantahan terhadap framing Gereja Ortodoks Palembang dan Ortodoks Indonesia lainnya bahwa pidato ini sebagai bentuk pengakuan bahwa Gereja Ortodoks lebih tua dari Gereja Katolik, entah untuk motif dan tujuan apa yang hanya mereka dan Tuhan sendiri yang tahu. Pertama, latar belakang historis dan konteks pidato. Kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Yunani pada tanggal 4 Mei tahun 2001 merupakan bagian dari ziarah yubileum untuk mengikuti jejak perjalanan Rasul Paulus. Yunani, yang memiliki sejarah kekristenan sejak zaman apostolik, memainkan peran penting dalam perkembangan gereja. Dalam kunjungan ini, Paus bertemu dengan Uskup Agung Christodoulos, primat Gereja Ortodoks Yunani, sebagai langkah rekonsiliasi dan mempererat hubungan antara Gereja Katolik dan Ortodoks. Sejak skisma besar tahun 1054, hubungan antara Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks mengalami ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan teologis, liturgis, dan politis. Pidato Paus Yohanes Paulus II bertujuan untuk membangun kembali dialog, mengakui warisan iman yang sama, dan merintis jalan menuju persatuan. Kedua, tujuan dan maksud pidato Paus Yohanes Paulus II. Pidato ini memiliki beberapa tujuan utama. 1. Menegaskan warisan Kristen bersama, Paus menekankan bahwa Gereja Katolik dan Ortodoks memiliki akar yang sama, yakni dari gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik yang didirikan oleh Yesus Kristus dan diwariskan kepada para rasul. 2. Meminta maaf atas kesalahan sejarah, Paus secara eksplisit menyesalkan tindakan-tindakan yang memperburuk perpecahan, termasuk perang salib keempat, 1204 yang menyebabkan penjarahan Konstantinopel oleh tentara salib barat. 3. Mengajak kepada dialog persatuan, Paus mendorong kerjasama yang lebih erat antara kedua gereja, baik dalam dialog teologis maupun dalam kesaksian bersama di dunia modern. Ketiga, isi pidato Paus Yohanes Paulus II secara umum. Pidato ini terdiri dari beberapa poin penting yang perlu dicermati. 1. Pengakuan akan peran Yunani dalam kekristenan. Yunani disebut sebagai tanah para rasul karena memiliki sejarah kekristenan sejak zaman para rasul, terutama karena kehadiran Santo Paulus yang memberitakan Injil di wilayah ini. Paus mengakui bahwa bangsa Yunani memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan iman Kristen selama berabad-abad, baik di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi maupun dalam menghadapi tantangan sejarah. 2. Menyoroti sejarah bersama Gereja Katolik dan Ortodoks. Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa Gereja Katolik dan Ortodoks pernah berada dalam kesatuan sebelum perpecahan. Tidak ada klaim bahwa salah satu gereja lebih tua dari yang lain, karena keduanya merupakan kelanjutan dari gereja yang satu dan sama sebelum skisma. 3. Permintaan maaf atas peristiwa perang salib keempat tahun 1204. Paus secara eksplisit menyesalkan penjarahan Konstantinopel oleh tentara salib barat dan menyebutnya sebagai tragedi yang menyakitkan. Ini merupakan bentuk sikap rekonsiliasi, bukan pengakuan bahwa Gereja Ortodoks lebih tua atau lebih otentik daripada Gereja Katolik. 4. Ajakan untuk dialog dan rekonsiliasi. Paus mengajak Gereja Katolik dan Ortodoks untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan modern dan mengusahakan persatuan dalam iman. 4.
Isi dokumen pidato Paus Yohanes Paulus II yang dikutip dan diframing oleh akun Gereja Ortodoks Palembang. Dalam pidatonya, khususnya di poin ketiga, Paus Yohanes Paulus II menyatakan, "Selama 1000 tahun terakhir, kita hampir sepenuhnya terpisah. Ini adalah situasi yang paradoks bagi mereka yang telah dibaptis dalam Kristus. Pada milenium pertama, kita hidup sebagai gereja-gereja saudari, dan bersama-sama kita merumuskan dogma-dogma dalam 7 konsili ekumenis pertama. 4 konsili pertama, khususnya, sangat fundamental bagi iman kita yang sama dalam Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Para bapa dari timur dan barat menjadikan doktrin ini milik mereka dan mempertahankannya dengan harga nyawa mereka. Tradisi bersama seperti itu tidak boleh hilang. Dari pernyataan ini, beberapa klaim yang perlu dianalisis adalah: 1. Gereja Katolik dan Ortodoks pernah hidup dalam kesatuan selama 1000 tahun pertama sebelum skisma besar 1054. 2. Kedua gereja bersama-sama merumuskan dogma-dogma utama dalam 7 konsili ekumenis pertama, yang merupakan fondasi iman Kristen. 3. Paus merujuk pada gereja-gereja saudari, atau sister churches, sebuah istilah yang digunakan untuk mengakui bahwa Katolik dan Ortodoks berasal dari gereja yang satu sebelum skisma. Namun, Gereja Ortodoks Palembang mengklaim bahwa pernyataan ini adalah pengakuan Gereja Katolik bahwa Gereja Ortodoks lebih tua daripada Gereja Katolik. Klaim ini salah dan manipulatif karena beberapa alasan berikut. 1. Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks memiliki akar yang sama dalam gereja yang didirikan oleh Kristus dan para rasul. Gereja yang didirikan oleh Kristus tidak disebut Katolik atau Ortodoks dalam terminologi modern, melainkan Gereja Kudus yang satu, Katolik, dan Apostolik. Perpecahan antara Katolik dan Ortodoks baru terjadi pada 1054, artinya sebelum itu, gereja yang sama dikenal dengan nama yang sama. Tidak ada konsep gereja Ortodoks lebih tua dari gereja Katolik, karena keduanya berasal dari gereja yang satu sebelum skisma. 2. Pernyataan tentang gereja saudari tidak berarti bahwa gereja Ortodoks lebih tua. Dalam konteks ekumenis, istilah gereja saudari digunakan untuk mengakui bahwa kedua gereja berasal dari tradisi apostolik yang sama sebelum perpecahan. 3. Paus Yohanes Paulus II hanya menegaskan bahwa selama 1000 tahun pertama, Katolik dan Ortodoks hidup dalam kesatuan. Ini adalah pernyataan sejarah yang objektif, bukan pengakuan bahwa salah satu gereja lebih tua dari yang lain. Faktanya, sebelum skisma 1054, gereja Katolik sudah ada dan sudah menggunakan nama Katolik. 4. Nama Katolik telah digunakan sejak abad pertama, sedangkan istilah Ortodoks baru digunakan secara spesifik setelah perpecahan. Santo Ignatius dari Antiokhia wafat tahun 107, dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna menyatakan, di mana ada Yesus Kristus, di sana ada gereja Katolik, dalam surat kepada Smyrna 8 ayat 2. Sementara itu, istilah Ortodoks mulai menjadi identitas resmi setelah perpecahan dengan Roma. Gereja yang setia kepada tahta Petrus di Roma selalu dikenal sebagai Katolik sejak awal kekristenan. Akhir kata, 1. Tidak ada satupun pernyataan dalam pidato Paus Yohanes Paulus II yang menyatakan bahwa gereja Ortodoks lebih tua dari gereja Katolik. Yang diakui adalah bahwa sebelum skisma 1054, kedua gereja hidup dalam kesatuan dan bersama-sama membentuk doktrin kekristenan. 2. Gereja Katolik tidak berasal dari gereja Ortodoks, tetapi keduanya berasal dari gereja yang satu sebelum skisma. Istilah Katolik sudah digunakan sejak abad pertama, sementara istilah Ortodoks menjadi dominan setelah skisma. 3. Klaim bahwa poin ketiga dalam pidato tersebut adalah pengakuan atas keutamaan Ortodoks adalah distorsi teks dan interpretasi yang salah. Pidato ini berbicara tentang kesatuan sebelum skisma, bukan tentang superioritas salah satu pihak. 4. Secara historis, gereja yang berpegang pada tahta Petrus di Roma tetap mempertahankan garis apostolik tanpa putus sejak zaman para rasul. Gereja Katolik selalu mempertahankan klaim bahwa Roma adalah pusat persatuan gereja, sebagaimana ditegaskan dalam konsili-konsili ekumenis. 5. Distorsi gereja Ortodoks Palembang adalah bentuk manipulasi sejarah untuk menggiring opini seolah-olah gereja Katolik mengakui ortodoksi sebagai yang lebih tua. Klaim ini bertentangan dengan fakta sejarah dan tidak memiliki dasar yang sah dalam pidato Paus Yohanes Paulus II. Dengan demikian, klaim Ortodoks Palembang bahwa gereja Katolik mengakui gereja Ortodoks sebagai gereja pertama atau tertua adalah salah secara historis, teologis, dan eklesiologis.
Pidato Paus Yohanes Paulus II sama sekali tidak menyatakan hal tersebut, dan manipulasi ini hanyalah upaya untuk membenarkan posisi ortodoksi secara keliru. Untuk saudara-saudariku Ortodoks Indonesia, jika mau berdialog menuju persatuan yang sejati, kita harus jujur dengan fakta sejarah gereja dan bukan memelintir sejarah baik yang pahit maupun manis di antara kedua gereja apostolik ini. Semangat itulah yang ingin dilakukan oleh Gereja Katolik melalui upaya-upaya Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus yang berani mengakui dan meminta maaf atas fase gelap dalam sejarah kedua gereja demi rekonsiliasi. Namun, melihat gelagat kalian di Indonesia yang menunjukkan arogansi dengan pemelintiran sejarah gereja yang benar, sepertinya kalian tidak menginginkan persatuan dan membiarkan diri terus terpecah belah sampai akhir zaman seperti Protestantisme dengan ego patriarkat dan kenegaraan. Salam jujur dengan sejarah gereja bro dan sis. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.